Mohon perhatian Anda. Sesi selanjutnya akan segera dimulai. Bagi para peserta, diharapkan untuk menuju ke ruangan sesi selanjutnya. Terima kasih. Your attention, please. The next session will be starting soon. To all participants, please continue to the next session room. Thank you. Selamat siang teman-teman sekalian. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Felix Patrick. Dan mungkin seperti banyak dari kalian, para pemuda dan pemudi Indonesia, kita semua punya cita-cita dan harapan yang besar bagi diri kita, orang terdekat kita, dan bagi negeri ini yang aku dengan penuh syukur bisa bilang sebagai suatu rumah. Perubahan iklim itu adalah sesuatu hal yang asing bagi aku. Aku tidak pernah tahu, mau bertanya tentang apa itu perubahan iklim, dampaknya, ataupun penyebabnya. Namun seumur hidup aku, ada satu prinsip yang aku pegang, yaitu aku ingin memahami cara dunia bekerja, agar aku bisa tahu apa maksud dan tujuan aku di sini. Prinsip itulah yang mendorong aku buat sekarang studi hubungan internasional. Dan perubahan iklim kini telah menjadi salah satu bagian hidup aku. Pertama kali aku kenal perubahan iklim itu ketika FPCI mengadakan IUCC pada tahun lalu, 1 tahun silam. Dan jujur, sejak itu saya sangat takut. Karena aku menyadari bahwa perubahan iklim ini
tidak hanya akan mengancam masa depan aku, tapi masa depan semua orang, eksistensi aku, dan identitas aku sebagai seorang manusia. Kenapa aku bilang gitu? Aku dan keluarga aku datang dari kelompok petani di Pulau Halang. Pulau Halang itu adalah pulau kecil dekat bagian Siapi-api di Riau. Dan saya sering banget mendengar cerita dari keluarga saya, di mana mereka cerita bagaimana alam, terutama laut, telah menjadi bagian dari hidup mereka. Dan yang saya takuti adalah apa yang akan terjadi ke depannya. Sebab apa yang terjadi dari perubahan iklim tidak hanya akan mengancam masa depan aku, tapi juga sejarah dari keluarga saya. Mereka datang melarikan diri, menetap untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Dan aku tahu apa yang mereka lakukan selama ini untuk membawa aku di depan kalian semua, itu tidaklah mudah. Laut dan segala kekayaannya telah menjadi bagian yang lekat dari keluarga kami. Dan ketika saya membaca dan mendengar apa yang ilmuwan kita katakan di IPCC, apa yang pemerhati lingkungan seperti Kamelisha katakan, atau dari pembuat kebijakan seperti ibu yang Mercy, saya benar-benar takut karena saya tahu betul waktu yang kita miliki itu sangat sedikit. Namun perubahan iklim bukanlah hal yang mustahil. Selama 1 tahun belakangan ini, saya juga banyak membaca dan bahkan mencari magang yang berhubungan dengan perubahan iklim, dan saya tahu betul kita punya solusinya. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah kita tidak punya kemampuan untuk bertindak. Saya percaya perubahan iklim itu bisa kita selesaikan bersama. Dan ini dimulai dari saya, dan ini dimulai dari Anda. Ketika kita berbicara tentang masa depan, bukanlah tanggung jawab kita untuk memprediksi apa yang ada di masa depan. Namun untuk menentukan apakah kita akan punya masa depan. Dalam bukunya Citadel, Antoine Saint-Exupéry, beliau yang menyatakan itu, dan beliau itu tewas sebelum menyelesaikan bukunya. Dan pertanyaannya adalah, seiring waktu terus berjalan, seiring masa lalu terus bertambah, dan masa depan kita kian menyusut, saya ingin bertanya kepada kalian semua, apakah kesempatan yang kita miliki ini akan menjadi penyesalan? We are at a critical juncture in our life, and it is now or never. For our sake and our common future, Indonesia must reach net zero. Karena without that, our goals, our aspirations will be nothing but a memory that will be never seen ever again. Thank you. Baik, give it up one more time for Felix Patrick, our first orator of the day. Perkenalkan, nama saya Esther, saya Direktur FVCI Climate Unit, and I'm very happy to welcome you all here today untuk sesi khusus di mana kita sudah kedatangan para panelis yang luar biasa insights-nya juga, dan kita akan membicarakan mengenai gotong royong di tahun politik Indonesia. Mari kita sama-sama menyambut panelis kita pertama, Pak Ridwan Kamil atau yang disapa dengan akrab Kang Emil sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat. Please come to the stage, Kang Emil. Saya juga ingin menyapa Ibu Ruka Sombolinggi selaku Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Di sini. Yes. Saya juga ingin mengundang Pak Zenzi Suhadi, Direktur Eksekutif Walhi Nasional. Dan tentu last but certainly not least, Ibu Farwiza Farhan, pendiri Yayasan HK Aceh. Oke, siapa yang di sini sudah ikut acaranya dari tadi pagi? Bisa angkat tangan? Oh my God, this is 90% of the room. Yang sudah mengantri dari jam 7 pagi atau 8 pagi, angkat tangan. Dan semua masih semangat di sini, tepuk tangan untuk kita semua.
Baik, kita langsung mulai saja sesi ini, dan sesi ini menurut saya merupakan salah satu sesi yang sangat penting untuk kita bahas. Kenapa? Karena kita tahu bersama bahwa kita akan memasuki tahun politik Indonesia. Tahun depan 2024 kita akan punya pemilu. Nah, apa sih sebenarnya concern FPCI? Kenapa kita ingin membahas tanggung jawab siapa ini krisis iklim dan gimana caranya kita konsisten, Indonesia konsisten ke depannya, isu iklim ini terus dibawa ke depannya. Dalam 2-3 tahun terakhir sudah banyak sekali perkembangan yang pesat untuk kebijakan iklim Indonesia. Kita sudah ada target net zero yang sebelumnya 2070, kita percepat ke 2060 dan sekarang bahkan lebih cepat lagi. Kita sudah mendapatkan pendanaan iklim JETP atau Just Energy Transition Partnership. Kita punya target volume net sink di tahun 2030 dan banyak lagi, dan ini semua terjadi dalam 2-3 tahun belakangan. Saat kita memasuki tahun politik, tentu kita tidak tahu ini angin berarah kemana ya. Who's gonna be the next leader? Siapa pemimpin ke depannya yang akan terus bisa membawa kita fokus ke dalam isu iklim ini, karena seperti yang teman-teman sudah dengar dari pagi hari ini, isu iklim adalah existential crisis dan we don't have any time to lose. Maka di sesi ini kita akan membahas hal itu dari berbagai macam perspektif, dari masyarakat adat, dari organisasi masyarakat atau masyarakat sipil, dan juga kita kedatangan Kang Emil sebagai perwakilan dari the government here. I will now start, saya langsung mulai saja dengan pertanyaan pertama untuk Kang Emil. Kang Emil, gimana caranya ke depan Indonesia bisa terus konsisten dengan fokus dan atensinya dan juga the essential climate crisis ini? 2-3 tahun terakhir seperti saya sudah bilang sudah banyak perhatian, namun gimana cara kita bisa membawa arus fokus iklim ini ke depannya despite all the uncertainties that are happening right now? Ya, terima kasih. Izinkan saya menyampaikan isi hati, isi kepala saya, menjawab tadi juga dengan slides ya, biar rekan-rekan semua, ada dua hal yang ingin saya sampaikan terkait pertanyaan tadi. Kenapa kita sampai ke hari ini dengan segala krisis kita? Ada dua. Satu, keinginan manusia untuk bergerak, yang saya sebut dengan mobility. Ini adalah salah satu sumber dari segala permasalahan kita. Abad-abad lalu pergerakan sedikit, krisis lingkungan juga sedikit. Sekarang kita ingin bergerak dengan segala keborosan kita, maka lahirlah pemanasan global tadi. Yang kedua, aspirasi manusia itu adalah tentang produktivitas. Ya, produktivitas, ingin punya nafkah yang lebih tinggi, ingin punya kesejahteraan yang lebih maju. Jadi dua isu inilah yang menyebabkan isu lingkungan ini datang dari dua hal tadi ya. Produktivitas datang dari teknologi, butuh energi, sementara energi kita mayoritas masih energi fosil dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau tadi menjawab pertanyaan Felix juga, kegundahan, sebenarnya bisa kita jawab dengan mengubah gaya hidup kita. Jadi pertanyaan saya juga adalah, bisakah kita dan Anda semua yang Gen Z ini mengubah gaya hidupnya menjadi less mobility but more productivity. Ya. Jadi ini adalah jawaban yang harus dimiliki oleh semua politisi, semua masyarakat untuk tetap hidup produktif, mengejar kesejahteraan, tapi dengan less mobility. 3 disrupsi datang kepada kita hari ini. 1, disrupsi pandemi COVID. Saya hilang 15.000 nyawa di Jawa Barat. Saya hilang 10 triliun ekonomi di Jawa Barat. Tapi ada hikmahnya, kita bisa produktif tanpa bertemu. Lahirlah Zoom dengan segala adaptasinya. Saya lahirkan petani milenial sekarang. Ya. 6.000-an saya wisuda untuk tinggalnya di desa tanpa harus ke kota. Tapi dengan teknologi dia bisa rezekinya rezeki Jakarta dan bisnisnya mendunia. Ya. Nah konsep ini jawaban dari perubahan gaya hidup. Ya. Jadi gaya hidup kita hari ini menurut saya namakan dengan gaya hidup yang boros karbon. Kita kalau mau menyelesaikan krisis lingkungan ini harus mengubah gaya hidup kita yang boros karbon menjadi hemat karbon. Salah satunya mari kita tetap bergerak kalau terpaksa, tapi gunakan cara-cara yang ramah lingkungan. Negara yang paling malas jalan kaki nomor 1 di dunia adalah negara Indonesia.
ke Alfamart naik mobil, mau ke pengkolan naik motor, mau ke pos hansip naik kendaraan dan lain sebagainya. Ya, jadi budaya jalan kakinya ini malas sekali. Saya sangat berdoa berharap kamu-kamu masuk golongan yang mengubah gaya hidup yang boros karbon ini menjadi yang hemat karbon. Nah, ada pertanyaan tadi tentang politik. Ya, adik-adik harus peduli dengan politik. Politik itu adalah sebuah sistem yang kita pilih yang akan menentukan hidup kita berhasil atau gagal, maju atau tidak maju, melompat atau jalan di tempat. Maka jangan salah pilih pemimpin, 500-an bupati, wali kota, presiden, gubernur, partai akan menentukan apakah pendidikan kamu akan lebih keren, apakah kesehatan kamu akan gratis, apa lingkungan kamu akan buruk atau membaik, dan lain sebagainya. Jadi harus peduli. Saya masuk politik karena I was an angry citizen. Saya ini warga Bandung yang marah dulu. Karena kota Bandungnya beritanya korupsi, nggak ada yang jalan kaki di kota, semua taman dipagerin dan lain sebagainya. Dari warga yang marah, saya putuskan saya masuk politik. Takdirnya alhamdulillah jadi wali kota, 40-an proyek saya kerjakan, sekarang gubernur, dan itulah, saya nggak tahu. Berikutnya saya tidak tahu, tapi poinnya adalah di mana kamu ditempatkan oleh Tuhan, di situ kamu bawa kebermanfaatan. Jadi seorang Ridwan Kamil adik-adik, pola pikirnya masih sama waktu saya aktivis civil society gitu. Yang saya dulu kesel, sekarang saya jadikan kebijakan. Contoh, apa kebijakan terhadap ini? Saya wajibkan semua pabrik di Jawa Barat hari ini pasang solar cell. 2, kita membangun solar project terbesar di ASEAN floating di danau di seluruh Jawa Barat ya. Karena solar saya itu paling maksimal kalau 0 derajat kira-kira begitu. Saya adalah gubernur public official pertama sudah 3 tahun lebih kemana-mana naik mobil listrik kira-kira begitu ya. Makanya Hyundai-nya masih Hyundai yang zaman jadul, belum Ioniq yang sekarang. Mobil polisi saya juga begitu. Nah adik-adik, rubah gaya hidupnya. Kalau sekarang ada pilihan oleh orang tuanya atau nyicil mobil listrik atau motor listrik dengan mobil bensin, please pilih demi masa depan adik-adik itu mobil dan motor listrik. 100 km pakai bensin 100 ribuan, motor mobil listrik hanya 20 ribuan. Jadi dengan menggunakan kendaraan listrik sebagai perubahan gaya hidup, Anda satu tidak ada polusi, tidak ada kebisingan, menghemat ekonomi. Nah sekarang kalau listriknya masih dari batu bara, itulah tugas kita bersama mengubah listrik yang ada di Jakarta Theater ini, jangan datang dari batu bara yang gali-gali perut bumi gitu kan, tapi dari angin, dari matahari, dari air yang bergerak, dari panas bumi. Dan ini berita baiknya, dan ini adik-adik yang akan memanennya. Menurut Stanford University, negara yang akan paling banyak energi terbarukannya adalah Indonesia, gabungan matahari, air bergerak, angin dan panas bumi akan menghasilkan 400 gigawatt, ya 400.000 megawatt. 300 juta penduduk Indonesia hanya akan mengkonsumsi setengahnya adik-adik. Jadi di masa depan di 2050 pengekspor abadi energi terbarukan ke dunia selamanya sampai kiamat adalah negara Indonesia. Mimpi itu harus sampai ya, jangan sampai kita kalah oleh lobi-lobi politik energi fosil yang masih enggan untuk melakukan itu. Saya kira semangatnya ada di sana dan Jawa Barat provinsi pertama yang sudah punya peraturan daerah untuk mewujudkan energi hijau menuju 2050 net zero. Terima kasih. Luar biasa, give it up for him. Harapannya di tahun 2050 kita tidak hanya saja 100% renewable energy tapi langsung net zero. Dan untuk mencapai net zero tentu kita harus menyerap juga emisi karbon yang sudah ada di udara. Makanya saya akan beralih ke Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Ibu Ruka. Di tahun 2020 ada data dari Aman yang mengatakan bahwa hutan tropis adat itu sudah berhasil mengurangi atau menjaga emisi karbon 32 juta gigaton. Jadi memang masyarakat adat di Indonesia ini merupakan garda terdepan untuk menjaga alam kita. Nah, bagaimana Bu pandangan Ibu, how can masyarakat adat ini be part of the conversation masuk tahun politik dan sama-sama kita naikkan isu iklim ini menjadi isu elektoral dan juga isu publik bagi semua?
Ya, terima kasih. Assalamualaikum semua. Sampurasun. Salam Nusantara. Nggak enak, saya orang Toraja biasanya salam kami mana sumuraka, yang artinya apakah udah masak? Apa makanan sudah siap? Ya, terima kasih pertanyaannya luar biasa. Masyarakat adat menjadi garda depan menjaga bumi, menjaga biodiversity, menjaga cultural diversity, bicara Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia, dan itu bukan hanya di Indonesia. Jadi studi menunjukkan bahwa secara global hutan-hutan terbaik, carbon storage terbaik itu karena masih ada saat ini di dunia 80% itu karena dijaga oleh masyarakat adat. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat di hutannya Pak Gubernur itu daerah kesepuhan segala macam itu semua karena dijaga oleh masyarakat adat dari turun temurun. Ya hutan adat. Nah sayangnya gitu sampai hari ini kontribusi seperti itu belum di appreciate ya dalam bentuk pengakuan negara. Saat ini, nah ini untuk para pemilih teman-teman ke depan, tolong pilih calon presiden dan para wakil rakyat yang mendukung masyarakat adat, khususnya untuk di Senayan yang mendukung undang-undang masyarakat adat. Karena apa? Karena sudah 10 tahun lebih undang-undang masyarakat adat itu mangkrak di Senayan. Nah kenapa penting? Karena apa tadi itu? Hutan-hutan terbaik yang ada saat ini yang masih membuat kita tidak seperti berada di dalam rumah kaca yang panas sekali karena dijaga oleh masyarakat adat. Karena masih ada gambut yang dijaga oleh masyarakat adat. Nah, jadi sayangnya ya upaya-upaya ini masih menghadapi banyak sekali tantangan. Karena di saat lain tadi itu pemerintah kita juga punya kebijakan untuk memberikan izin-izin kepada korporasi yang justru bersifat ekstraktif, merusak tanah. Itu pertama, merusak hutan. Laju deforestasi di Indonesia itu besar sekali. Kita setiap tahun itu, setiap hari itu kehilangan berapa lapangan bola? Seluas berapa lapangan bola? Ya lebih cepat dari Valentino Rossi katanya. Siapa itu? Pembalap kan? Nah jadi cepat sekali. Kenapa? Karena hutan-hutan kita, hutan-hutan tropis yang kita banggakan, yang dijaga oleh masyarakat adat itu ditebang untuk sawit. Nah masalahnya kemudian alasannya adalah tadi itu Pak Gub, biodiesel. Padahal biodiesel yang lain kan kita bisa menggunakan lahan-lahan terlantar yang untuk jarak misalnya. Nggak perlu nebang hutan. Itu masalahnya. Kemudian ada juga masalah yang paling besar. Masyarakat adat mau benar ikut berpartisipasi dan menyumbang dalam pembangunan. Tapi pembangunan yang kita inginkan adalah pembangunan yang tidak menggusur. Pembangunan yang tidak membuat masyarakat adat kehilangan tanahnya, kehilangan kehidupannya, menjadi manusia yang tidak bertanah di tanah leluhur sendiri. Bicara tentang kendaraan listrik, bicara tentang geotermal saat ini sedang terjadi masalah besar, sedang stand off antara masyarakat adat dengan aparat di Flores. Dan itu karena proyek-proyek besar geotermal berada di wilayah adat dan masyarakat adat tidak pernah ditanya. Jadi kalau bisa kebayang, oke, kita di RT mau bikin lapangan bulu tangkis, tiba-tiba di halaman rumah kita dijadikan lapangan bulu tangkis tanpa minta izin. Lalu Pak RT bilang itu demi kemaslahatan seluruh RT. Kalau tiba-tiba rumah Anda diambil karena katanya kawasan hijau,
tiba-tiba rumah Anda diambil untuk bikin mall. Seperti itulah yang sedang terjadi dengan masyarakat adat saat ini. Wilayah-wilayah adat diambil, kita baru tahu wilayah adat kita diambil ketika ada bulldozer depan rumah menggusur. Dan saat ini di seluruh Flores ada berbagai terjadi konflik. Geotermal, ada berapa geotermal sekarang? 3 bermasalah, 2 bermasalah di Flores, semua dilawan oleh masyarakat. Bukan dilawan karena tidak mau, tapi karena keberadaannya tidak pernah memberikan pertanyaan kepada masyarakat. Adat bagaimana? Tadi itu, jangankan part of the development, part of the conversation pun tidak pernah. Jadi dianggap tanah kosong dan diberikan sama sekali. Untuk pendingin reaktornya, saat ini juga di Flores juga terjadi bukan hanya penggusuran, tapi wilayah adat yang sangat produktif itu ditimbun menjadi dam, menjadi bendungan. Untuk apa? Katanya untuk mendinginkan reaktor dari si panas bumi itu, ya geotermal itu. Nah ini yang harus menjadi konsideran kita gitu. Makanya memang sangat penting khususnya yang hidup di daerah-daerah urban, gaya hidup memang harus dirubah. Karena seluruh persoalan krisis iklim ini adalah muncul dari orang urban yang merupakan entitled citizen. Ya, merasa dia punya hak untuk hidup dan dia tidak pernah peduli bahwa haknya untuk hidup itu, untuk penghidupan yang lebih baik, sebenarnya dia sedang merampas hak kehidupan masyarakat adat yang merupakan saudara sendiri. Baik, saya pikir itu dari saya, jadi pilih presiden yang mendukung masyarakat adat ya. Belum tahu apakah ada atau tidak. Dan mendukung presiden yang net zero 2050. Baik, sekarang saya akan beralih terlebih dahulu ke Ibu Farwiza Farhan yang merupakan ketua dari Yayasan HK di Aceh. Beliau juga adalah konservasionis untuk ekosistem Leuser. Tadi kita sudah mendengar dari Ibu Ruka ya, how important it is untuk komunitas saling berbicara satu sama lain. Ada ruang lingkup dialog yang bisa mengakomodasi semua pandangan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, tujuan yang kita ingin bahas di sesi ini adalah untuk isu iklim ini bisa ditangani dengan tangkas dan ligat dan cepat. Ibu Wiza, bisakah cerita kepada kita gimana caranya kita bisa bergotong royong dari berbagai macam pihak, tidak hanya dari antara organisasi masyarakat, tapi juga dengan pemerintah dan juga politisi, dengan para aktivis untuk sama-sama mensukseskan visi net zero ini? Terima kasih. Sebenarnya gini kan, kalau kita bicara perubahan iklim ke kelompok orang-orang yang berpendidikan, masyarakat urban, mungkin banyak yang sudah memahami apa sih perubahan iklim, apa sih dampaknya kepada kehidupan kita sehari-hari. Untuk masyarakat di mana saya bekerja, masyarakat di dalam kawasan ekosistem Leuser, ketika kita bicara perubahan iklim, mereka nggak membayangkan apa sih karbon, apa sih net zero, tapi yang dipahami secara langsung ketika hutan hilang maka banjir terjadi. Ketika kerusakan lingkungan terjadi, ketika bumi semakin memanas, hasil pertanian bisa gagal. Pertanian sawah, pertanian kopi, berbagai usaha yang dilakukan oleh masyarakat itu bisa gagal dan dampaknya langsung. Jadi untuk banyak kelompok masyarakat, perubahan iklim itu bukan sesuatu yang akan terjadi di masa depan, tapi sesuatu yang mereka rasakan sekarang. Kehilangan penghidupan itu terjadi sekarang. Nah, perubahan iklim kan juga berdampak kepada keanekaragaman hayati, kepada biodiversity. Karena Indonesia sebagai negara yang berkembang sejauh ini paling banyak emisinya itu terjadi dari kehilangan tutupan hutan. Kita bisa melihat kehilangan tutupan hutan itu dari perspektif emisi karbon. Tapi seperti yang diungkapkan Kak Ruka, bahwa itu juga kehilangan kesempatan masyarakat untuk berada di tanah leluhurnya, untuk mengambil penghidupan dari situ. Itu juga kehilangan habitat bagi begitu banyak satwa. Karena kadang-kadang ketika kita bicara karbon, kita bicara perubahan iklim, seolah-olah kita lupa ada penghidupan lain yang juga dibutuhkan dari tempat di mana tempat yang kita hitung sebagai area untuk mengambil kesempatan, area untuk menjadi industri, dan area-area lain. Nah, gimana sih kita bisa membangun gotong royong untuk mengatasi masalah ini? Kita harus terima bahwa semua pihak terlibat, semua pihak terkait.
mulai dari masyarakat di desa, masyarakat urban, pemerintah, private sector, dan civil society. Kita harus berdialog. Agak berat sih, agak takut saya akan dihakimi setelah ini, tapi kadang-kadang ada tendensi dari pemerintah kita untuk menghentikan dialog atau kritik dari civil society. Seperti ada tekanan dari pemerintah yang tidak ingin menerima kritik dan kadang-kadang anti-science, sehingga data soal deforestasi, soal perubahan tutupan, banyak data itu tidak dibagi secara terbuka. Kalau kita tidak bisa berdialog antar sesama pemangku kepentingan di negara ini, bagaimana kita bisa sampai ke solusi di masa depan. Jadi langkah pertama ya belajar mendengar. Nah, belajar mendengar nggak cuma dari orang-orang yang kita anggap punya credentials, tapi juga orang-orang yang mengalami dampak. Masyarakat adat dan masyarakat non-adat yang mungkin punya relasi langsung dengan hutan, yang punya relasi langsung dengan lingkungan, perlu menjadi bagian dalam proses pengambilan keputusan. Dalam Undang-Undang Omnibus Law diungkapkan bahwa hanya masyarakat yang terdampak langsung yang boleh untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Kita menegasikan fakta bahwa banyak masyarakat yang tinggal di pinggir hutan yang terdampak langsung mungkin tidak memiliki akses pengetahuan yang sama dengan orang-orang yang hadir di dalam ruangan itu. Mungkin masyarakat itu hadir dan duduk di dalam komite AMDAL, tapi sebenarnya siapa sih yang sejujurnya sanggup membaca dokumen AMDAL yang kadang-kadang setebal ini? Kita semua, banyak orang dalam ruangan ini orang berpendidikan, nggak tentu bisa membaca dokumen itu dan bisa mengerti dampaknya seperti apa dalam kehidupan kalian. Jadi kadang-kadang kita perlu sadar bahwa ada gap yang perlu kita jembatani. Ada dialog-dialog yang tidak nyaman yang perlu kita jalani. Ada upaya-upaya yang tidak mudah, yang mau nggak mau harus kita hadapi supaya kita bisa sama-sama memilih masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Terima kasih Kak Wiza, tolong tepuk tangannya. Saya menangkap satu hal yang sangat penting dari tadi jawaban Kak Wiza, which is Indonesia kan negara demokrasi. Jadi seharusnya kita bisa bertukar pikiran satu sama lain dan masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah dan semoga didengar. Nah tahun depan we're gonna have pesta demokrasi dan semuanya sudah berkoar-koar ingin just predicting what's gonna happen there. Di sini saya ingin mengundang Bang Zeze untuk menyampaikan pandangannya. Apakah sistem demokrasi kita sekarang dan sistem pemilu kita sekarang itu sudah kondusif untuk kita mengedepankan yang namanya kebijakan iklim atau isu-isu publik yang memang akan mengimpact all of our future ke depannya, Bang Zenzi? Saya rasa sistem politik, kebijakan dan regulasi kita itu sudah cukup ya. Kalau kita mau mempercepat kehancuran Indonesia. Saya mau mengingatkan satu hal. Kehancuran di muka bumi ini itu dimulai oleh power. Kehancuran di muka bumi ini dimulai itu karena dunia ini dikendalikan oleh power. Bukan dikendalikan oleh pengetahuan. Persoalannya sekarang, kehancuran ini tidak bisa dipulihkan oleh power. Kenapa? Karena kehancuran sekarang itu dia melintas batas kekuasaan, melintas batas power. Apa yang bisa memulihkan situasi sekarang adalah kesadaran, beliefs, bukan kekuasaan. Nah, Indonesia ini, saya dari pagi tadi di sini, saya mencerna, mempelajari banyak hal dan saya menyampaikan apresiasi kepada Pak Dino ya. Indonesia ini dia di dalam merespon krisis global sekarang, enggak boleh Indonesia berdiri kami ini sudah begini, enggak boleh. Seharusnya Indonesia ini berdiri di depan dunia ekonomi harus begini sekarang kalau mau selamat. Karena kunci keselamatan muka bumi ini ada di Indonesia. Negara yang mempunyai hutan terbesar,
ketiga di dunia, mempunyai biodiversity terbesar di dunia, negara kepulauan terbesar di dunia, dan mempunyai pengetahuan biodiversity terlengkap di dunia. Kalau kita mau merubah situasi krisis sekarang, krisis kita sekarang sebenarnya dua dimensi. Krisis di buminya, itu krisis iklim, dan krisis di dunianya, itu ketimpangan akses kesejahteraan terhadap sumber daya alam. Nah, kalau kita mau memulihkan dua krisis ini, kiblatnya itu tidak lagi di Eropa dan Amerika. Kiblatnya itu adalah negara-negara tropis. Kalau kita memang mau menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Dino tadi, kita cuma punya waktu 9 tahun untuk memastikan manusia akan tetap ada apa tidak di muka bumi. Kalau kita masih dengan seperti sekarang, termasuk pemerintah Indonesia, munculin angka ini, kita sudah dalam on the track kita menurunkan emisi. Administrasi, angka, hukum buatan manusia bisa kita manipulasi, tetapi hukum alam itu bersifat pasti. Tadi Pak Menko sampaikan Indonesia sudah lebih maju, kita membangun injeksi karbon. Tetapi kita menghancurkan sistem injeksi karbon yang sudah dibikin oleh alam Indonesia. Apa sistem injeksinya? Kita punya 21 juta hektar, itu 10% dari luas darat Indonesia, yang menyerap karbon dalam bentuk gambut. Dia itu ekosistem perairan. Tetapi dalam 20 tahun terakhir ini, termasuk sampai 5 tahun ke depan, pemerintah masih memaksa ekosistem perairan yang menyerap karbon ini agar dia melepaskan karbon. Saya bahagia pada hari ini bisa bersama Pak Ruiza, karena 10 tahun yang lalu dia yang menginspirasi pemerintah ini untuk menghentikan kerusakan gambut di Kalista Alam. Dia bersama kita melakukan gugatan supaya izinnya dicabut. Dan saya juga mengapresiasi di sini ada anak masyarakat adat 25 tahunan yang lalu mungkin belajar bersama Wali dan sekarang memimpin masyarakat Indonesia. Menyampaikan sikapnya secara politik. Dan saya berharap banyak dari seorang dulu masyarakat sipil dan sekarang dia melihat cara negara ini bekerja salah dan mengambil alih kekuasaan di negara itu, Pak Ridwan Kamil. Dan di ruangan ini saya rasa ada ribuan anak muda, saya tidak tahu siapa di antara mereka ini yang akan jadi presiden di masa depan, tapi saya rasa salah satu dari ruangan ini. Saya mau mengasihkan pesan bahwasanya kalau kita mau mengadres krisis di Indonesia ini bukan dengan power, tetapi dengan pengetahuan. Di mana pengetahuan memulihkan Indonesia ini, itu ada di masyarakat adat di Indonesia. Karena kerusakan Indonesia ini dimulai ketika kita mulai merampas tanah dan pengetahuan mereka ke dalam kendali negara. Terima kasih. Terima kasih Bang Zenzi. Saya akan menanyakan satu pertanyaan untuk Kang Emil, tapi sebelum kita ke situ, I just want to let everybody know kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung ke mic di sebelah kanan atau sebelah kiri, bisa langsung ngantri saja so we can save on time. Kang Emil, tadi kita sudah mendengar berbagai macam pandangan dari masyarakat. Kalau misalnya Kang Emil ingin merespon silahkan. Dan pertanyaan kedua yang saya ingin tanyakan adalah seringkali kalau tiap kali pemilu di Indonesia, masyarakat itu sangat memperhatikannya partai politiknya atau tokohnya, bukan isunya yang diusung. Nah, gimana caranya Kang Emil kita masuk tahun 2024 nanti itu isu krisis iklim menjadi isu elektoral dan bisa menjadi bagian dari perbincangan masyarakat Indonesia, siapa sih nanti pemimpin negara yang bisa bantu kita? Iya, terima kasih. Pertanyaan yang pertama saya mau respon dulu. Ini yang akan saya sampaikan very important ya, dengerin baik-baik, HP-nya simpen dulu atau rekam boleh. Ini akan menjawab masyarakat adat kenapa penting dan menjawab kenapa power destruct dan susah di recovery. Dalam filosofi orang barat ada namanya kalimat cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. I think, therefore I am.
karena manusia menganggap hanya dia sendiri sebagai makhluk berpikir, maka semua sistem semesta ini dianggap pembantunya manusia. Maka manusia tidak akan respect kepada namanya lingkungan, kepada namanya binatang, karena dua makhluk Tuhan ini dianggap tidak berpikir. Itu rasionalitas barat. Maka ketika logika ini masuk ke dalam power, ke dalam kebijakan politik, maka mengambil hutan, mengekstraksi perut bumi, dianggap tidak ada salah secara moral. Karena dianggap semua yang ada di dunia ini dianggap tujuannya hanya satu, mensupport eksistensi makhluk Homo sapiens ini yang tadi cogito ergo sum, karena dia yang hanya bisa berpikir. Masyarakat adat berbeda, makanya orang timur itu filosofinya berbeda. Bahwa yang namanya pohon, yang namanya binatang itu adalah makhluk yang harus dihargai perasaannya. Lahirlah hutan larangan di Baduy, lahirlah hutan larangan di Kampung Naga di Jawa Barat. Barang siapa motong sedikit dahannya, kamu kualat tidak akan pernah, kamu kualat akan jomblo selamanya, misalkan begitu. Sehingga tidak ada yang berani melewati dengan memotong dahan. Jadi lebih taat orang Indonesia itu pada curse, pada kutukan ketimbang pada aturan. Maka korporasi-korporasi itu pakai logika barat tadi, itu yang menyebabkan dunia terjadi hari ini. Maka penting kita mempreserve nilai-nilai kearifan lokal sebagai antitesis dari pola pikir barat atau filosofi modern yang menyertai cara berpikir makhluk yang bernama manusia itu. Satu. Saya juga punya satu pemikiran. Kemajuan sebuah peradaban tidak ditentukan oleh selalu dengan banyaknya membangun, adik-adik. Kemajuan sebuah peradaban juga ditentukan dengan keputusan untuk tidak membangun. Saya menolak pembangunan apartemen jumlahnya 8 di Bukit Utara di Bandung waktu wali kota. Saya memberhentikan pembangunan 22 apartemen di hutan kota Babakan Siliwangi yang dulu saya demo-demo sebelum jadi wali kota, karena oleh wali kota sebelumnya 7 hektar hutan kota itu akan dijadikan 22 apartemen. Takdirnya saya jadi wali kota, sebulan saya wali kota saya berhentikan dan hutan ini sekarang lestari 7 hektar menjadi satu-satunya hutan kota dan terpilih menjadi hutan kota terbaik Indonesia tahun 2023, alhamdulillah. Nah berikutnya terkait politik, pelajari track record. Hari ini pencitraan sudah lewat. Ya. Siapa yang akan jadi pemimpin harus adik-adik lihat jejaknya, keputusan-keputusannya, lihat track recordnya. Nobody perfect, saya juga tidak sempurna, banyak salah. Tapi orang kaya saya dulu civil society, saya mendirikan Indonesia Berkebun, saya mendirikan Bandung Creative City Forum, saya mendirikan bike sharing Bandung dan seterusnya, kira-kira begitu ya. Cuman memang sekarang saya nggak hanya bisa urusan lingkungan, saya dari net zero sampai Al Zaitun ya memang harus saya urusin juga. Jadi beban 90% nih ke pemimpin segala rupa lah ya. Nah poinnya tahun depan jangan tidak nyoblos karena kalau salah memilih pemimpin Anda rugi 5 tahun karena pemimpin itu adalah decision makers. Pemimpin itu pengambil keputusan. Bayangkan hidup kamu, pendidikan kamu, kesehatan, kesejahteraan arah bangsa ini keliru oleh keputusan-keputusan orang yang tidak kompeten. Setuju? Nah, problem dengan voters di Indonesia, mayoritas masih emotional voters. Lihat cakepnya, lihat pencitraannya, lihat konten medsosnya, ketimbang meriset track record, kapasitas, dan semua histori keputusan-keputusannya. Saya doakan di tahun depan naiklah prosentase rasional voters ketimbang emotional voters yang masih mendominasi negara yang demokrasinya masih muda seperti Indonesia. Jadi saya kira itu nasihat dari saya. Wonderful. Kita langsung buka ke pertanyaan audiens. Saya sudah melihat ada yang di sebelah kiri, bisa langsung perkenalkan namanya. Ya, silahkan. Singkat, padat, dan jelas. Sebelumnya terima kasih, nama saya Fabian Adam sebagai mahasiswa dari UNSUD. Pertanyaan saya Pak singkat aja. Tadi kan sudah disebutkan tentang, ini boleh dilepas nggak? Saya agak nunduk soalnya, maaf. Bagaimana cara mengurangi emisi global yaitu pemakaian transportasi umum atau jalan kaki, transit oriented development. Cuman di sini kita lihat ya,
Ini Jakarta aja yang bisa dibilang kota utama yang sebagai contoh dari daerah lain. Biasanya transitnya itu juga nggak lengkap. Contohnya saya dari Grogol ke sini aja kalau lewat transportasi umum bisa sejam. Tapi kalau naik mobil bisa hanya 15 menit atau bahkan kurang. Karena kalau naik transportasi umum kan harus muter-muter dulu. Nah kira-kira menurut Bapak bagaimana cara membuat perda-perda itu memperdulikan para orang pasti pengen lewat transit karena lebih murah dan lebih gampang. Cuma masalahnya kan kalau terlalu muter-muter Pertanyaannya mereka. adalah, maaf Pak, saya harus cut. Ya. Ayo pertanyaannya apa? Ya, bagaimana cara Perda biar bisa membangun transit yang sangat baik dan efisien? Terima Baik, kasih. terima kasih. Lalu kita ambil pertanyaan dari yang sebelah kanan. Langsung. Baik, terima kasih, mohon izin Bapak Ridwan Kamil. Saya Vera Rizky dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, asal Provinsi Jawa Barat. Tentunya berbicara politik kan itu kita mencari deklarator politisi hijau ya, yang memiliki ekologi sosial yang hijau. Nah di sini perlu disadari banyak banget stakeholder latar belakang yang pencitraannya itu besar gitu, pencitraannya itu penuh membingungkan. Mungkin yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih pesan-pesan Bapak untuk kami anak muda biar bisa merekap jejak gitu. Yang seperti Bapak tadi katakan bisa menelusuri lebih mendalam terkait calon pemimpin kami. Dan lebih tepatnya bagaimana sih Bapak memberikan pesan kepada kami anak muda yang baru pertama kali menggunakan hak privilege, hak pilih kami itu seperti apa. Mungkin seperti itu Bapak Gubernur, mohon izin, terima kasih. Terima kasih, lalu dari Mbak yang ada di sebelah kiri. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Saya Savana dari FSGI Chapter Jayabaya. Sebelumnya Bapak mention terhadap sungai, kebijakan Bapak terhadap sungai, solar panel dan segalanya. Berbicara tentang sungai, saya berasal dari salah satu daerah di Jawa Barat sendiri. Banyak sekali sungai di daerah Jawa Barat yang tercemar, sampah dan juga pencemaran kimia dari berbagai, apalagi di kawasan industri di Jawa Barat sendiri banyak sekali. Dan program atau kebijakan apa yang direncanakan dan dieksekusikan nantinya untuk menanggulangi sampah dan pencemaran saluran air dan sungai-sungai di Jawa Barat sendiri Pak, apalagi Pemda-Pemda di Jawa Barat, mereka tidak melek terhadap situasi ini Pak, sebagai Gubernur Jawa Barat sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin saya akan tutup ronde pertama di sini, lalu untuk ronde berikutnya saya hanya akan menerima pertanyaan untuk panelis yang lain terlebih dahulu. Silahkan Kang Emil. Iya, terima kasih. Livable city is a walkable city. Itu rumus ya, ingat-ingat tuh buat di sablon di kaos. Livable city is a walkable city. Anda jalan-jalan deh ke seluruh dunia, pasti akan sangat menyenangkan pada saat bisa jalan kaki, window shopping gitu kan, ketemu orang kaya, miskin, semua di trotoar. It's very democratic space, ya. Trotoar is the biggest public space, itu menurut guru saya. Jadi the biggest public space itu bukan alun-alun, tapi trotoar. Nah logika di kita, maka saya rubah di zaman saya, kalau ngaspal jalan harus satu paket dengan trotoarnya. Jalan buat mobil, trotoar buat manusia. Ruangnya sama, cuman segitu-gitu aja. Tapi para engineer selama ini hanya fokus ngaspal jalan, lupa social space is very important. Supaya kamu tidak lari rebahan, ruang publiknya lari ke HP. Ya. Pada ruang publik itu butuh interaksi fisik. Cuman tidak mudah membangun transportasi publik, mahal adik-adik. Ya. 1 triliun sekilometer. Hanya Jakarta yang kaya raya karena APBD-nya 80 triliun. Ya. Kami di Jawa Barat APBD-nya hanya 37 triliun untuk 27 kota 50 juta manusia. Jadi saya ini keluarga yang anaknya banyak, duitnya dikit. Ya. Jadi ada ilmunya tapi nggak punya duitnya, kecuali dibantu pemerintah pusat. Maka program public transportasi di luar Jakarta itu susah, sok bandingin di mana-mana nggak ada. Hanya Jakarta provinsi yang paling kaya raya. Jadi poin saya, mudah-mudahan seiring nanti di pemilu baru, prioritas pada mobilitas yang lebih ramah lingkungan itu diprioritaskan juga anggarannya kira-kira ya. Nah berikutnya yang bisa kamu lakukan adalah tadi, coba pikirkan dari sekarang, you do less mobility but more productivity. Work from anywhere sudah saya launching minggu lalu. Provinsi pertama yang merilis work from anywhere adalah Provinsi Jawa Barat. Ya.
untuk kerja-kerja ASN yang tidak ada hubungan dengan pelayanan publik atau interaksi dengan masyarakat. Misalkan tukang cairin duit itu apa, kasir, kira-kira gitu ya, perencana, konseptor, analis dan lain sebagainya. Apa keuntungannya? Saya menghemat anggaran transportasi, APBD hemat, 2 less stress bagi orangnya, tidak ada commuting, 3 mengurangi pergerakan mobil, berarti kemacetan juga berkurang. Kalau dikalikan swasta juga ikutan work from anywhere untuk bidang-bidang tertentu, saya meyakini udara, lingkungan juga akan lebih baik. Pertanyaan kedua, ini juga penting. Adik-adik itu Gen Z ya, ciri Gen Z itu meneliti, memutuskan hidupnya lewat HP. Ya, dulu HP saya hanya untuk alat komunikasi. Kamu kan enggak nonton pakai HP, lihat berita pakai HP, minjem duit pakai HP, check out Shopee pakai HP, kepoin akun mantan via HP, semua via HP. Maka dalam memutuskan siapa presiden tahun depan, siapa partai tahun depan, gunakan track record lewat jejak digitalnya. Zaman saya nyoblos cuman ada baliho, cuman ada spanduk, ya, yang wajahnya tidak sesuai kenyataan, ya. Tapi kalau dengan jejak digital itu yang saya inginkan, jangan sampai golput, ya. Jangan sampai Anda merasa tidak percaya dengan demokrasi. Ini sudah takdirnya kita berjanji memutuskannya itu dengan demokrasi. Arab Saudi tidak ada demokrasi, Cina tidak ada demokrasi. Tapi tujuan berbangsa bernegara sama, kesejahteraan. Tapi jangan sampai kesejahteraan tadi merusak sebuah ekosistem lain yang harus dihargai yang namanya lingkungan. Terakhir buat mbaknya, Sungai Citarum terpanjang se-Jawa Barat, 2017 dijuluki the dirtiest, the most polluted river in the world. Saya dikasih waktu 7 tahun oleh Pak Jokowi untuk membereskan Sungai Citarum. Dan dalam waktu kurang dari 4 tahun, dari heavy polluted Citarum sekarang sudah lightly polluted, ikan-ikan endemik sudah hadir lagi, anak kampung sudah berenang lagi, dan sudah 42 kasus kami bawa ke pengadilan. Apa jawabannya, kuncinya? Political will. The most expensive things coming from a leader is political will, adik-adik. Pilih, kok jadi kayak kampanye ya, pilih pemimpin, ini nggak nyebut nama, pilih pemimpin yang punya kemauan, kira-kira gitulah ya. The most expensive thing is political will. Nggak ada kemauan, dia bisa pencitraan selama 5 tahun, menunggu dipilih lagi, atau pilih. Nah kuncinya tadi, track recordnya diperhatikan. Jadi sungai-sungai di Jawa Barat, melalui Pentahelix Mbak, ABCGM, Akademisi Bisnis Komunitas Government Media, berhasil sekarang menjadi sungai yang tidak kotor lagi, dan saya diberi penghargaan oleh COP26 presentasi di Glasgow terkait kemajuan dari sungai terkotor menjadi bersih. Apa yang dihargai PBB adik-adik? Bukan teknologinya, bukan cara bersihinnya, tapi apa? Gotong royongnya. Dia bilang, kok bisa di dunia ada tentara ngecor pipa dari pabrik yang melanggar buang sampah dan buang polusi ke sungai. Hanya ada di Indonesia, ya. Karena biasanya pabrik itu bawa preman, premannya nakut-nakutin Satpol PP. Sekarang kalau di Jawa pakai tentara, maka nggak ada masalah. Yang penting semua cinta Indonesia dan gotong royong. Istilah kerennya kolaborasi Pentahelix adalah kekuatan kita. Jadi gotong royong itu penting, kami pemerintah, masyarakat adat, aktivis dan semuanya harus atas nama cinta bumi dan cinta Indonesia kita cari kompromi. Ingat adik-adik, hidup itu kompromi. Tidak bisa semua kekeh ya bahasa Sundanya dengan sikapnya, tetap harus ada kompromi. Ekonomi harus kompromi, lingkungan kadang-kadang harus kompromi, ketemu di tengah-tengah yang dianggap adil. Hidup paling susah adalah adil. Pemimpin yang tidak adil masuk neraka duluan, pemimpin yang adil juga masuk surga duluan. Doakan saya masuk surga duluan, amin. Amin. Tapi tidak sekarang. Oke. Thank you Kang Emil. Oke, kita akan ambil pertanyaan lagi dan saya minta pertanyaannya bisa ditujukan ke panelis yang lain. Silahkan Mbak yang kiri. Perkenalkan, nama saya Ara Kusuma dari Yayasan Ashoka Indonesia. Saya ingin bertanya ke Ibu Ruka, Pak Zenzi dan juga Mbak Farwiza. Sebagai seorang anak muda yang lahir dan juga sebagian besar hidup di wilayah urban, seolah-olah hutan dan juga masyarakat adat itu terkesan jauh gitu. Nah bagaimana kita juga bisa, karena judulnya gotong royong, tentunya setiap orang perlu berperan di sini. Bagaimana kita juga bisa berperan untuk mendukung teman-teman di masyarakat adat dan juga kelestarian dari hutan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, lalu yang di sebelah kanan.
Perkenalkan, nama saya Tiara Puspastari Handayani Sipayung. Saya dari Penda Bulu. Saya mau nanya sama para panelisnya. Jadi sebenarnya kan saya nggak terlalu paham tentang iklim, tapi yang saya pernah dengar dari pembicara juga, kalau misalnya contohnya nih Mas Raffi Ahmad, itu kan dia pergi ke Bali aja pakai jet. Nah itu katanya udah mengeluarkan banyak karbon gitu kan. Misalnya satu dia pergi ke Bali aja itu bisa 1.000 mobil gitu sehari gitu ibaratnya hitungannya. Nah saya ngerasa pemerintah ini lebih kayak hukum gitu, condong ke bawah tapi tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu. Jadi kayak kita dikasih tahu, tapi apakah bagian pengusaha yang malah banyak menghabiskan menghabiskan energi itu apakah dikasih edukasi juga gitu? Terima kasih. Terima kasih. Lalu ada the gentleman on the left. Oke, perkenalkan nama saya Rizky Kunia. Sebelumnya saya dari Sukabumi, mungkin akan bertanya kepada para pedalis, mungkin ditujukan ini lebih tadi pada adat atau mungkin ke budaya, yang mana adat sama budaya ini emang satu kultur ya, emang udah yang bisa dipisahkan. Nah yang jadi pertanyaan saya, kita bisa lihat mungkin di Indonesia ini untuk budaya ini mungkin udah mulai ditinggalkan, yang mana karena adanya pertumbuhan teknologi yang makin tinggi gitu. Nah saya ingin meminta pendapat dari para finalis untuk menanggapi hal tersebut itu sebagaimana sih. Kalau saya sendiri, saya punya rekomendasi nih terkait hal-hal tersebut, yang mana kan ini makin maraknya teknologi juga, yang mana saya ingin adanya mungkin rumah budaya. Rumah budaya ini berada mungkin pada... Pertanyaan bisa dipersingkat. Ya, mungkin saya ingin adanya rumah budaya, saya minta pendapat juga, yang ada mungkin di setiap desa atau mungkin setiap kota mungkin terlalu besar, setiap desa lah. Yang mana rumah budaya ini jadi wadah bagi para pemuda atau mungkin mahasiswa untuk saling bertukar pikiran sama terkait mengurangi apa yang namanya iklim ini gitu. Yang mungkin saya ingin ada wadah aja gitu, mungkin minta pendapatnya dari kalian juga. Terima kasih. Terima kasih, dan one last question from the right. Silahkan Mbak. Ya. Mbaknya bisa langsung? Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pembicara. Perkenalkan nama saya Eko Fajar Setiawan dari Aksi Taruh Indonesia, bergiat di Jawa Barat. Alhamdulillah hari ini ketemu Pak Gub, meskipun sulit awal selalu dihubungi. Begini Pak, ini saya izin nanya ke Ibu Ruka, Pak JJ, dan mungkin nanti bisa ditanggapi oleh Pak Wagub, Pak Gubernur. Kami ini sedang berkegiatan, sudah 1 tahun ini melakukan gerakan reklamasi pasca tambang di Jawa Barat. Dan ada satu inisiasi bagus dari masyarakat desa. Di sana ada di Kuningan, itu sudah melakukan revegetasi pasca tambang seluas 100 hektar. Tapi ya mungkin nanti minta dijawab juga oleh Kang Emil. Tapi kenapa izin WIUP itu masih bisa diloloskan padahal sudah ada inisiatif dan komitmen dari masyarakat di sana untuk melakukan reklamasi dan moratorium pasca tambang. Dan yang kedua ke Pak JJ, sebetulnya begini Pak, kendala dari reklamasi itu adalah persoalan kemauan pihak pengusaha yang memiliki IUP. Mereka tidak mau melakukan reklamasi karena masih ada cadangan mineral di sana. Bagaimana kita sebagai pabrik atau LSM bisa berpartisipasi untuk gerakan reklamasi pasca tambang, dan bagaimana kita bisa mengakses datanya itu Pak. Data X galian itu sampai hari ini di ESDM pun sulit untuk didapatkan. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, sudah banyak sekali pertanyaannya dan aspirasinya sebenarnya. Jadi saya akan memberikan waktu kepada para panelis masing-masing 2-3 menit untuk menanggapi. Karena sebenarnya kita hanya sisa 5 menit lagi sampai sesi ini berakhir. Silahkan Ibu Ruka duluan, baru Bang Senzi dan Kak Wiza. Ya, mungkin saya akan menjawab secara general dan tidak semua pertanyaan saya punya jawabannya ya. Jadi tadi ada pertanyaan bagaimana mendukung masyarakat adat. Pertama ada yang menjadi menurut saya persoalan kita yang paling mendasar itu adalah di urusan nilai dan cara pandang. Dan banyak sekali perubahan nilai dan cara pandang ini karena bahasa. Dan kalau teman-teman masih ingin menjaga cara pandang, world view, perception, segala macam, teruslah menggunakan bahasa leluhur masing-masing.
Saya agak khawatir nih sebenarnya. Memang bagus, kita perlu menggunakan bahasa-bahasa asing untuk kemajuan, untuk pergaulan. Tapi itu jangan menjadi bahasa sehari-hari. Karena persepsi Anda, tindakan Anda, sikap Anda akan ditentukan oleh bahasa. Jadi cintailah bahasa daerah sendiri. Saya pikir itu penting. Kemudian di Aman itu kami punya program namanya Soman, Sobat Masyarakat Adat. Ada banyak sekali yang bisa dilakukan, bisa adopsi pohon, bisa kalau mau jalan-jalan ke kampung, kalau mau menjadi pengajar di sekolah atau mau belajar di rumah Aman, mau jadi banyak sekali yang bisa dilakukan. Ikut kampanye, kadang-kadang kita perlu mobilisasi relawan-relawan yang datang ke Senayan gitu untuk ketuk Senayan, karena kalau mau mendatangkan masyarakat adat dari Jawa Barat saja, datangkan 1.000 orang itu udah miliaran itu perlu untuk mobilisasi, karena masyarakat adatnya jauh gitu. Dan mengurusi Senayan kadang-kadang malas, taunya sukanya ngurus pohon. Nah saya pikir itu yang bisa saya sampaikan saat ini untuk urusan reklamasi. Saya pikir itu urusan Pak Gup ya untuk itu, dan juga tadi soal ya saya pikir itu yang bisa saya sampaikan sekarang. Lanjut. Iya, pertanyaan pertama tadi bagaimana menghubungkan masyarakat adat komunitas lokal ini dengan urban. Sebenarnya selama ini terhubung, selama kita mengkonsumsi makanan rempah Nusantara, itu rempahnya itu dihasilkan oleh masyarakat adat dan komunitas lokal. Yang pertanyaan itu bagaimana kita bisa mendukung mereka, karena sesungguhnya mereka sudah mendukung kita dengan menopang kebutuhan pangan kita dan seterusnya. Nah sama dengan dengan Aman, sekarang kita membangun satu ekosistem ekonomi Nusantara, menghubungkan rakyat di hulu sebagai produsen dengan kelompok muda yang bekerja di market, termasuk dengan teman-teman di Amsterdam dan US, karena itu pasar terbesar rempah Indonesia. Nah kita membuka pintu selebar-lebarnya kepada generasi muda untuk menjadi bagian dari ekosistem ekonomi Nusantara ini, karena ekonomi ini sebenarnya nilai ekonominya itu di atas 2 kali lipat dari ekonomi kita sekarang. Tetapi sudah 50 tahunan ditinggalkan oleh negara, dan ekonomi ini bisa tumbuh justru dengan menurunkan emisi. Kalau selama ini kan emisi itu dilepaskan karena pertumbuhan ekonomi. Nah ekonomi dibangun justru dia menurunkan emisi. Soal reklamasi tadi sebenarnya ada beberapa jalan lain yang bisa dilakukan. Kami juga terbuka kalau mau diajak kerja bareng, kita gugat pilot si perusahaannya atas kepentingan lingkungan dan kerugian lingkungan. Jadi dibangkrutkan grup perusahaannya, jangan hanya yang pemegang IUP-nya, tetapi aliran uangnya kemana saja, grupnya apa, kita pilotkan. Oke, pertanyaan pertama ya, gimana masyarakat urban bisa membantu masyarakat adat dan masyarakat di pinggir hutan? Seperti yang diungkapkan oleh Kak Ruka dan Bang Zenzi, saya setuju banget. Ada kalimat kalau kita nggak kenal maka kita nggak sayang. Maka penting untuk kita berkenalan dengan orang-orang yang tinggal di pinggir-pinggir negeri ini. Masyarakat urban ini senang banget kalau liburan ke Singapura, ke Eropa. Tapi kadang-kadang kalau diajak liburan ke daerah-daerah taman nasional di seluruh Indonesia, jawabannya mahal banget. Mahal banget untuk bisa ke sana, mahal banget. Nggak mau jalan, nggak mau berkenalan. Jadi karena kita nggak kenal, sedikit dari kita yang bisa menghargai upaya-upaya mereka. Survei yang dilakukan oleh Hutan Itu Indonesia beberapa tahun yang lalu menunjukkan 70% masyarakat urban itu mempunyai kebanggaan terhadap hutan-hutan yang dimiliki di Indonesia. Tapi lagi-lagi kebanggaan itu tidak bermakna kalau kemudian tidak diinterpretasikan dalam aksi yang kita lakukan. Nah yang kedua pertanyaan, kenapa Raffi Ahmad bisa terbang dari Jakarta ke Bali pakai private jet nggak dihukum? Karena itu tidak ilegal. Itu tidak ilegal, tapi sayangnya itu adalah hal yang belum tentu baik, namun kita glorifikasi. Kita seperti memuja seseorang yang mempunyai gaya hidup semacam itu. Jadi seperti yang diungkapkan Kang Emil tadi, mungkin gaya hidupnya perlu disesuaikan.
kita juga perlu mengurangi mengglorifikasi gaya hidup semacam itu. Nah, yang ilegal itu juga terjadi tapi seringkali dilakukan oleh orang-orang yang kita tidak kenal. Para pengambil keputusan di sebuah perusahaan sawit atau perusahaan tambang yang merusak ribuan hektar hutan, menggusur ribuan kelompok masyarakat, itu juga orang-orang yang perlu sama-sama kita hukum. Karena kadang-kadang seperti Kang Emil bilang budget negara itu terbatas dan tidak semua mendapatkan perhatian yang serupa. Selama orang-orang yang melanggar ini tidak kita hukum secara publik, tidak kita hukum secara sosial, kalau kita punya teman yang bapaknya kita tahu koruptor, tapi kita selalu bilang, wah teman saya kaya, seolah-olah itu adalah hal yang tepat, hal yang morally bisa dibenarkan. Kalau seseorang yang korupsi bisa kita hukum secara sosial, mungkin perilaku-perilaku seperti itu kurang lagi orang nggak lagi merasa bahwa dia bisa melakukan itu dan get away with it. Jadi itu sih dari aku. Oke, terima kasih. Sebelum kita menutup sesi ini, mungkin saya akan minta secara singkat, padat dan jelas para panelis memberikan closing statement. Mungkin kita bisa mulai dari Kang Emil. Ya, terima kasih. Your future is your responsibility, okay? Jadi masa depanmu adalah tanggung jawab kamu, masa depan kita tanggung jawab kita. Itu poin pertama. Yang kedua, berpartisipasilah untuk menyelamatkan masa depan, ya. Jangan pasif tapi harus aktif. Gimana Pak Gub? Banyak cara. Dengan tenaga, dengan ilmu, dengan jempolnya, ya, atau dengan harta, atau dengan profesinya. Jadi banyak pintu untuk kita ikutan mengurusi masa depan. Nasihat berikutnya, kamu fokus aja dengan apa yang kamu bisa. Ya, boleh berpendapat ke presiden kemana, tapi itu beyond your control lah. Yang kamu bisa kontrol aja, ya. Minimal tadi, kalau tidak usah bepergian, yang tidak penting nggak usah bepergian. Kalau hidupnya bisa produktif, work from anywhere atau work from home. Bagi saya, konsep ini kalau diterapkan itu sudah menolong banyak sekali permasalahan lingkungan. Ya. Nah, terakhir dari saya, sambil menjawab tadi, kolaborasi gotong royong adalah ciri Indonesia. Ya. Tidak bisa kita bergerak sendiri-sendiri, berteriak sendiri-sendiri, kita harus memperbanyak circle kita, ya, karena negativity is contagious, positivity juga contagious. Kalau mau pintar, bergaulah dengan orang-orang pintar, pasti ke bawah pintar. Kalau mau optimis, bergaulah dengan orang-orang optimis seperti kita, maka hidup kita juga akan optimis, kira-kira begitu. Jadi jangan salah pilih pergaulan. Raffi Ahmad sudah nurut sama saya, makanya jetnya dijual, ya. Kalau saya tahu beritanya kan begitu. Karena saya saksi nikahnya Raffi Ahmad dulu. Jadi nurut ke saya sedikit lah. Kecuali urusan cintanya. Nah, jadi mari kita bergotong royong, itu the value of Indonesia itu adalah kolaborasi, bahasa Inggrisnya, bahasa Soekarno-nya adalah gotong royong, kira-kira begitu. Di Jawa Barat kami sudah bergotong royong, tiap dinas ada 3 penasehat, dari bisnis, dari aktivis komunitas, dan dari akademisi, termasuk dinas lingkungan kami. Jadi nanti masalah reklamasi saya akan beri atensi lebih, karena memang urusan sudah dibagi-bagi. Ingat ya, this is real problem. Jawa Barat sudah hilang 700 hektar, tanahnya sekarang menjadi lautan dari Bekasi sampai Subang. Saya duga seluruh pulau-pulau di Indonesia akan begitu, dalam hitungan 50-70 tahun banyak kota-kota akan mulai tenggelam. Anda harus bertindak terhadap situasi ini. Tahun ini ratusan orang meninggal oleh heat wave di seluruh dunia. Itu akan Anda jadi korbannya, lagi jalan-jalan di Eropa, lagi flexing di mana, tiba-tiba kena korban yang namanya iklim. Kita tahu pandemi beyond our control, tapi kita harus menghadapinya dengan adaptasi, nggak bisa dengan marah-marah, beradaptasi dengan pandemi, beradaptasi dengan digital. Digital akan menghilangkan 80 juta lapangan pekerjaan, akan melahirkan juga 120 juta lapangan pekerjaan kan, dan global warming juga adalah disrupsi ketiga yang harus kita respon. Jadi mari bergotong royong, tentukan masa depan kamu, jangan tidak memilih di tahun depan, karena 5 tahun dari 2024 akan menentukan kita akan menjadi negara maju yang ramah lingkungan atau maju yang destruktif terhadap lingkungan. Atau lebih buruk lagi, sudah tidak maju, merusak lingkungan, nauzubillah. Saya kira itu semangatnya, jangan lupa sampai jumpa di tahun 2024. Terima kasih. Baik, Ibu Ruka silahkan Ibu.
Ya, climate crisis it's real. Mari kita berbahasa Inggris ya. Saya tahun lalu itu dapat malam-malam dapat WA dari kakak dari kampung. Dari Toraja nih, biasanya suhu itu cuma sampai 16, paling dingin. Kakak bilang, oh ini 13. Saya bilang, wow sudah seperti orang Eropa dong. Saya cerita ke mantan bos saya, mantan sekjen Aman. Katanya hati-hati karena itu bisa membunuh tanaman. Dan itu ternyata benar. Setelah itu semua bunga-bunga, buah-buahan gugur. Tahun ini ada satu kopi terbaik. Saya minta maaf karena saya ini selalu melakukan pemujaan yang berlebihan terhadap kampung halaman saya. Ada salah satu kopi terbaik di Toraja, 1 tahun ini belum ada panen sama sekali. Karena terlalu banyak hujan, tidak ada matahari. Jadi bisa kebayang kalau generasi yang muda, yang seperti kata Pak Gub tadi, your future is your decision. Sebenarnya bukan hanya itu, masa depan, bumi, dan seluruh umat manusia itu adalah ada di tangan anak muda. Ya, jadi jangan memikirkan tentang diri sendiri. Kalau ingin merubah masa depan, ingin memastikan kita terus ada 1 milenium bahkan 2 milenium ke depan, maka bertindaklah. Ya, jangan hanya sekarang banyak juga saya perhatikan suka mengkritik, anak-anak muda ya suka mengkritik tapi doesn't want to do anything. Ya, nggak mau bekerja, hanya pokoknya maunya mengkritik dan orang lain yang mengerjakan kritikannya. Jadi bekerja, bertindak dan berpikir untuk memastikan kita bisa menyelamatkan bumi dan manusia bersama-sama ke depan. Makasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Ruka. Bang Zenzi silahkan. Iya, kalau kita perhatikan ya, kita ambil Sungai Ciliwung, itu sangat kotor. Sampai ke laut, terus dari laut airnya menguap. Turun hujannya ke Bogor, airnya bening. Saya mau sampaikan bahwasanya, kalau sungai itu kotor, yang kotor itu bukan air. Yang kotor itu kita. Sekotor apapun sungai itu, dia akan kembali itu ke kita itu dalam keadaan bening. Artinya yang harus kita rubah itu cara. Nah, sekarang cara ini kita ditentukan oleh regulasi, oleh negara. Tahun depan 2024 kita sebenarnya kalau mau melihat Indonesia ini pulih, kita tidak perlu menunggu habis 1 periode seorang presiden. Kami sekarang bekerja bersama ratusan ribu rakyat secara langsung memulihkan 1,3 juta hutan Indonesia. Ternyata tidak sampai 5 tahun, 4 tahun pulih. Sungainya jernih, serangganya kembali ada, udaranya kembali dingin. Nah, saya juga membuka diri kepada teman-teman mau melihat dimanapun wilayah yang teman-teman mau berkontribusi memulihkan, saya bisa tunjukkan termasuk di Jakarta ini sendiri. Satu tempat yang penuh dengan tumbuhan tetapi tidak ada nyamuk malam. Itu tanda ekosistemnya pulih. Dan kita sekarang bekerja memulihkan 1,3 juta hektar hutan di Indonesia karena kita mau berkontribusi dengan angka pasti terhadap penurunan emisi. Walaupun itu tidak kita munculkan ke permukaan sebagai kesuksesan. Kami termasuk menolak perdagangan karbon karena kultur kita masyarakat Indonesia ini kita tidak menjual apa yang tidak kita produksi. Itu hukum dari alam kita, komponen yang dibutuhkan oleh alam untuk memulihkan dirinya. Walaupun cukup banyak yang menawarkan ini Pak Dino untuk karena kita punya 1 juta hektar, ini uang yang besar, yang kami mau itu do it, bukan do it. Karena yang merusak kita ini do it. Makasih. Susah nih jadi yang terakhir dari panelis-panelis kece banget. The stakes are high.
Mungkin one last thing yang bisa saya bilang ya, kadang-kadang kita pikir generasi muda merasa apatis, buat apa sih memilih, buat apa sih terlibat dalam politik, karena toh pemimpinnya itu-itu aja. Kadang-kadang kalau kata Pak Emil tadi, kalau kita memilih golput, ruginya 5 tahun. Menurut saya ruginya itu jauh lebih jangka panjang. Karena sang pemimpin tadi, bupati yang tidak kita pilih, parlemen yang tidak kita pilih, mungkin presiden yang tidak kita pilih, meninggalkan legasi kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang akan bertahan jauh lebih panjang daripada masa mereka berkuasa. Jadi bupati yang tidak kita pilih tadi mungkin akan memberikan konsesi yang panjangnya 35 tahun. Parlemen yang tidak kita pilih akan mengeluarkan regulasi yang mungkin akan bertahan sangat lama sampai parlemen berikutnya merubah regulasi tersebut. Presiden yang tidak kita pilih juga mungkin akan melakukan hal yang serupa. Jadi there's a lot at stake. Gimana sih kita bisa mencari tahu seperti apa peran saya di dalam cerita demokrasi yang amat sangat besar ini, di dalam cerita perubahan iklim yang amat sangat besar ini. Bayangkan masa depan kalian ada di dalam situ. Seperti kata Kang Emil tadi, pendidikan kalian, kesehatan kalian, transportasi dan akses publik yang akan kalian nikmati atau tidak nikmati, ada di pilihan-pilihan yang kita buat hari ini. Terima kasih Ibu Wiza. So we have heard it all. The stakes are high. Untuk teman-teman di sini yang muda, yang bagian dari generasi net zero bisa angkat tangan. Milenial, generasi Z dan berikutnya, oke. At least 80% dari kalian di sini adalah bagian dari generasi net zero. Dan kalian adalah orang-orang yang akan hidup di Indonesia nanti tahun 2045. You will be deciding apakah 2045 Indonesia itu panas kayak neraka atau asri dan hijau. Dan pemimpin yang akan kalian pilih tahun depan itu punya wewenang and a decision making figure apakah dalam 5 tahun ke depan saat jatah karbon dunia akan habis, apakah kita akan bisa menjadi negara yang asri dan negara yang menjadi bagian dari solusi global perubahan iklim, atau kita akan membawa malapetaka untuk kita semua. Jadi sekali lagi tepuk tangan untuk para panelis kita yang luar biasa hari ini. Mari kita ada sesi foto bersama. Ini pegang dulu. Kang Emil juga izin, kami dari FPCI selama 2 tahun terakhir kami mengumpulkan petisi dari masyarakat Indonesia. Lebih dari 30.000 orang sudah menandatangani ingin Indonesia target net zero 2050. Mungkin kita bisa tepuk tangan bersama. Terima kasih, dan ini juga ada beberapa kaos untuk para panelis. Bisa langsung diberikan kepada para panelisnya. Ini kaosnya yang saya pakai sekarang. Aku nanti follow up. Sama ini kayaknya perlu khusus tuh masyarakat adat Jawa Barat karena bisa urus ekspor dan adatnya Pak. Yang saya lagi upayakan. Saya dengan Ibu Agus di PM ya Pak. Itu tuh loh sini tuh. Tadi ada. Itu loh. Tapi nggak bisa. Cepet. Itu Mbak Farwiza. Mohon perhatian Anda. Sesi selanjutnya akan segera dimulai. Bagi para peserta, diharapkan untuk menuju ke ruangan sesi selanjutnya. Terima kasih. Your attention please. The next session will be starting soon. To all participants, please continue to the next session room. Thank you.